Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Alfani, kelas 2 Keperawatan D, asal institusi dari Stikus Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari promosi kesehatan. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan atau disingkat dengan SAP yang bertemakan osteoporosis atau pengapuran pada tulang. Tujuan dibuat video ini agar audiens mengetahui apa sih osteoporosis itu, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara pengobatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum saya mulai, ada yang tahu nggak osteoporosis itu apa? Nah, benar sekali, osteoporosis adalah pengapuran pada tulang. Yang kita banyak ketahui, osteoporosis hanya menyerang pada lansia atau orang lanjut usia. Ternyata, osteoporosis juga menyerang pada anak-anak, pada remaja juga loh. Nah, secara spesifik, osteoporosis itu apa sih? Osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat-sifat khas, berupa massa tulang yang rendah, disertai mikroarsitektur tulang atau pengecilan otot pada tulang, dan menurunnya kualitas jaringan yang menyebabkan tulang kerapuhan. Selanjutnya, osteoporosis dibagi menjadi dua, ada osteoporosis primer dan ada osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer biasanya menyerang pada wanita dan laki-laki pasca menopause dan belum diketahui akibatnya. Sedangkan osteoporosis sekunder biasanya disebabkan karena komplikasi penyakit tertentu. Yang pertama, ada kelainan hepar atau orang yang menderita kelainan hati seperti penyakit hepatitis. Yang B, ada kegagalan ginjal kronis, yaitu orang yang memiliki penyakit ginjal kronis yang sudah akut atau menahun. Yang C, ada kurang gerak. Misalnya seperti kita remaja, banyak rebahan, kurang gerak, bisa berpengaruh pada tulang loh. Yang ke D, ada kebiasaan minuman alkohol, seperti kita sering minuman Sprite atau minuman Float yang bisa menyebabkan efeknya ke tulang. Selanjutnya ada pemakaian obat-obatan, misalnya ketika kita mengkonsumsi obat diuretik, obat anti nyeri yang efeknya bisa ke tulang. Selanjutnya ada kelebihan kafein. Seseorang yang mengkonsumsi terlalu banyak kopi tidak baik untuk kesehatan tulang karena kafein dapat menyerang tulang loh dan menyebabkan osteoporosis. Lalu ada merokok. Merokok adalah salah satu faktor dari penyebab osteoporosis. Osteoporosis postmenopausal terjadi karena kekurangan estrogen. Yang kita tahu, hormon estrogen adalah hormon yang penting bagi wanita, yang membantu mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada wanita. Selanjutnya kita masuk ke tanda gejala osteoporosis. Tanda gejala osteoporosis, perubahan tinggi badan, terjadinya patah tulang atau fraktur di daerah tertentu seperti pergelangan tangan, tulang belakang atau panggul setelah terjatuh, misalnya setelah kita beraktivitas, terus mengakibatkan cedera yang bisa berefeknya ke tulang. Gejala osteoporosis meliputi nyeri punggung atau low back pain, hilang tinggi badan, badan agak membungkuk, dan tulang mudah patah atau fraktur. Nah, dari gejala-gejala ini bisa kita analisa, seperti kita misalnya punya tanda dan gejala seperti ini, bisa dicek siapa tahu kita terkena osteoporosis. Nah, selanjutnya wanita selain memiliki resiko terhadap osteoporosis pada usia tua, namun resiko ini menjadi meningkat karena ada faktor-faktor mendukung di bawah ini. Yang pertama, merokok, mengkonsumsi alkohol, diet rendah kalsium, gangguan dalam hal diet seperti anoreksia nervous atau gangguan makan, ada menopause yang lebih awal pada usia 30 tahun di dalam tubuh wanita mulai mengambil cadangan kalsium yang ada di dalam tulang, dan keperluan metabolisme lainnya, sehingga pada usia ini pula resiko akan osteoporosis sudah mulai terjadi. Untuk wanita yang usia 30 disarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Selanjutnya kita masuk ke cara-cara pencegahan dari osteoporosis. Yang pertama, rajin berolahraga. Kita harus berolahraga minimal 15-30 menit per hari. Jangan malas-malesan, jangan tidur mulu. Yang kedua adalah upayakan mencapai berat tubuh yang ideal. Kita harus menjaga pola makan kita agar tubuh tetap ideal dan terhindar dari osteoporosis. Yang C, penuhi kebutuhan nutrisi tulang dengan menambah kalsium dan vitamin D. Kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D atau mengkonsumsi makanan yang akan kaya kalsium atau vitamin D. Yang D, hilangkan kebiasaan seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kafein. Kita bisa menguranginya secara perlahan sehingga kita tidak kaget saat kita menghilangkan
kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berjemur kurang lebih 15 menit di bawah sinar matahari pagi atau sore, karena membantu tubuh kita mensintesis vitamin D secara alami. Yang F, upayakan menghindari cedera, khususnya jatuh. Kita lebih berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan agar terhindar dari hal-hal cedera yang tidak diinginkan seperti fraktur yang dapat menyebabkan osteoporosis. Selanjutnya kita akan mengetahui makanan apa sih yang dianjurkan untuk penderita osteoporosis, atau untuk kita mencegah osteoporosis kita harus makan apa. Yang pertama ada produk olahan susu. Susu merupakan sumber utama dari kalsium dan vitamin D. Untuk menjaga kesehatan tubuh, minumlah susu yang rendah lemak agar kebutuhan kalsium terpenuhi tanpa takut khawatir tubuh Anda menjadi gemuk. Kan banyak nih wanita yang nggak mau minum susu karena takut gemuk. Nah, kita bisa akali dengan produk olahan susu yang rendah kalori. Sudah banyak di drugstore yang menjual produk olahan susu rendah kalori. Kita bisa membelinya sehingga kita tidak akan khawatir dan kebutuhan tulang tetap terpenuhi dan kita tidak akan gemuk. Bisa juga dengan produk olahan susu lainnya seperti keju atau es krim. Lalu yang kedua ada kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan seperti biji labu, almond, dan kacang tanah kaya akan magnesium yang membantu pembentukan kalsium yang baik untuk tulang. Walnut kaya akan asam lemak dan omega 3. Sekian video yang saya sampaikan. Gimana ibu-ibu, sudah jelas apa masih belum jelas? Sudah tahu kan ya sekarang osteoporosis adalah pengapuran pada tulang. Faktor penyebabnya banyak seperti gaya hidup yang tidak sehat, merokok, kafein, atau komplikasi akibat penyakit lainnya seperti penyakit hepatitis, gangguan ginjal, atau penyakit lainnya. Obat-obatan juga, misalnya ibu-ibu yang konsumsi obat-obatan tertentu dapat memicu dari osteoporosis karena efek samping obat juga beda-beda, ada yang ke tulang, ada yang ke rambut, atau ada yang mana. Nah, lalu ibu-ibu bisa mengakalinya dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, rajin berjemur, rajin mengkonsumsi suplemen vitamin D. Nah, banyak tuh suplemen vitamin D macamnya, ibu bisa beli di drugstore atau di apotek terdekat. Sekian materi penyuluhan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.